Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitria Ramadanti, NIM 2018 101103111132. Saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengertian atau definisi kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Kemudian, untuk yang kedua adalah syarat sahnya kepailitan. Yang pertama, debitur memiliki 2 kreditor atau lebih. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU menyatakan seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai 2 kreditur atau lebih. Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan harta debitur harus dibagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika di antara kreditur itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya. Untuk syarat yang kedua adalah permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur itu mempunyai utang kepadanya. Definisi utang berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPKPU yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitor. Bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Syarat yang ketiga adalah salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU menyatakan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh debitur, maka pengadilan menyatakan bahwa debitur dalam keadaan pailit. Untuk syarat yang terakhir adalah pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Kemudian, setelah syarat-syarat sahnya kepailitan, saya akan menjelaskan pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Yang pertama adalah kejaksaan untuk kepentingan umum. Permohonan pailit terhadap debitur dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KPKPU.
Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya, debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian, pihak yang kedua adalah Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Dan pihak yang ketiga adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Permohonan persyaratan pilot yang dilakukan oleh BAPEPAM diatur berdasarkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KPKPU. Permohonan pernyataan pilot yang debiturnya merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan perjaminan, lembaga penyimpanan, dan lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat. Kemudian, yang dimana kegiatan tersebut berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, di mana di bawah pengawasan BAPEPAM. Kemudian untuk yang terakhir adalah Menteri Keuangan dalam hal debitur. Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan dinyatakan pilot apabila debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang KPKPU. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak permohonan pilot dapat dilakukan oleh debitur atau kreditur dari perjanjian utang piutang itu sendiri, ataupun pihak lain seperti lembaga pemerintah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur. Kemudian untuk pihak yang dinyatakan pilot. Di sini ada 4 pihak yang dinyatakan pilot. Yang pertama adalah perorangan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KPKPU, yaitu mereka yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan dapat dinyatakan pilot. Yang kedua adalah badan-badan hukum. Badan-badan hukum misalnya perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah, perusahaan negara berdasarkan pasal 2 ayat 7 Undang-Undang KPKPU. Pihak yang ketiga adalah perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Kemudian yang keempat adalah harta warisan. Harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan dalam keadaan pilot berdasarkan pasal 197 Undang-Undang KPKPU. Kemudian langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. Untuk yang pertama adalah permohonan pilot. Adapun syarat dari pilot ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang kepailitan dan PKPU. Untuk yang kedua, keputusan pilot memiliki kekuatan tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Artinya bahwa jangka waktu untuk permohonan pilot hingga putusan pilot dijatuhkan juga memiliki kekuatan tetap dan jangka waktu tersebut selama 9 hari. Langkah yang ketiga adalah rapat verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan yang sangat penting, bahkan paling penting dalam pengajuan kepailitan. Kenapa? Karena di tahap ini akan dilakukan pendataan tentang jumlah minimal utang serta piutang yang dimiliki oleh pihak debitur itu sendiri. Kemudian langkah yang keempat adalah proses perdamaian. Jika proses perdamaian tersebut diterima secara otomatis, proses kepailitan tidak bisa dilanjutkan atau berakhir. Tetapi, jika proses perdamaian ini tidak bisa diterima, maka proses kepailitan tidak akan dilanjut. Jika proses perdamaian ini tidak bisa diterima, maka proses kepailitan bisa dilanjut. Kemudian untuk langkah yang kelima adalah
homologasi akur. Langkah atau proses ini berupa permintaan pengesahan yang dilakukan oleh pengadilan niaga. Tahapan ini dilakukan jika proses perdamaian diterima. Kemudian langkah yang keenam adalah insolvensi. Dalam tahapan ini berkaitan dengan keadaan di mana akhirnya debitur dinyatakan secara resmi benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya. Langkah yang ketujuh adalah pemberesan dan langkah yang ketujuh adalah pemberesan dan ekuidasi, di mana dalam tahapan ini membahas tentang kekayaan debitur yang pailit akan dijual kemudian dibagikan kepada kreditur konkuren. Untuk langkah yang ke-8 adalah rehabilitasi, dan yang terakhir adalah kepailitan berakhir. Kemudian untuk upaya hukum. Upaya hukum yang pertama adalah permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan dimohonkan, diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkara tersebut, dan panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan bersangkutan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama, tanggal pendaftaran. Yang kedua adalah pemohon kasasi wajib menyampaikan upaya panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Upaya yang ketiga adalah panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Untuk upaya yang keempat adalah termohon mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra kasasi diterima. Kemudian upaya hukum yang kelima adalah panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Upaya yang keenam, Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Upaya yang ketujuh, sidang periksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Upaya yang ke-8, putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Upaya yang ke-9, panitera wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Yang ke-10 adalah jurusita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Untuk jangka waktu penyelesaian dalam kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Kemudian, akibat pernyataan pailit. Yang pertama adalah seluruh harta kekayaan si pailit jatuh dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservator. Yang kedua, si pailit kehilangan hak mengurus dan menguasai harta kekayaan sendiri. Yang ketiga, harta kekayaan si pailit diurus dan dikuasai oleh kurator sebagai jaminan pelunasan utang. Yang keempat, dalam putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim pengawas yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. Untuk yang
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PKPU. PKPU kepanjangan dari penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Kemudian tahap proses PKPU. Pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditur pada prinsipnya untuk mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak, sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur mengajukan skema pembayaran utang kepada para krediturnya. Lantas, bagaimana tahapan proses PKPU? PKPU dapat dilakukan melalui dua tahapan, yakni sementara dan juga PKPU tetap. PKPU sementara, pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditur harus disertai dengan alasan jelas dan berkas-berkas yang membuktikan adanya utang piutang antara pihak pemohon dengan termohon, termasuk jumlah utang debitur dan jumlah piutang di masing-masing kreditur. Jika dianggap telah memenuhi syarat, maka pengadilan negeri dapat segera memutus permohonan tersebut dengan PKPU sementara. Putusan PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi pemohon maupun termohon. Dalam hal ini, debitur juga kreditur untuk berdamai. Hasil putusan PKPU sementara berlaku selama maksimal 45 hari sejak dibacakannya putusan. Pada tahap ini, pengadilan niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus guna mendampingi dan mengurus harta debitur. Hasil putusan PKPU sementara ini kemudian dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan minimum di 200 kabar harian. Publikasi tersebut sekaligus menjadi pengumuman dan undang-undang bagi debitur juga kreditur untuk menghadiri rapat kreditor dan permusyawaratan hakim. Tujuan dari diadakannya rapat tersebut adalah untuk menyesuaikan utang piutang dan membahas rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitur. Apabila debitur telah menyiapkan rencana perdamaian yang memuat skema pembayaran utang kepada seluruh kreditur, maka selanjutnya dapat dilakukan pemungutan suara untuk mencapai kata mufakat berkenan dengan rencana perdamaian tersebut. Namun, jika debitur belum menyusun rencana perdamaian sama sekali, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui PKPU tetap. Untuk PKPU tetap adalah mekanisme PKPU tetap dapat diajukan debitur untuk memperoleh perpanjangan waktu menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditur. Tak hanya itu, PKPU tetap juga dapat diajukan apabila para kreditur belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan debitur. Pengadilan niaga akan memberikan putusan PKPU tetap atau tidak berdasarkan hasil voting yang dilakukan para kreditur. Jika hasil voting memenuhi quorum yang diisyaratkan dalam pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pengadilan niaga dapat memberikan putusan PKPU tetap kepada debitur. Demikian pula sebaliknya. Putusan PKPU tetap berlangsung maksimum selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan. Namun, perlu diingat bahwa jangka waktu tersebut bukanlah batasan waktu bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada para kreditur. Perpanjangan waktu yang diberikan pengadilan niaga tersebut untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian di antara para pihak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.